Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Api dimanapun kalian berada, kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Persamaan garis lurus, apa sih sebenarnya persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus itu persamaan matematika yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Contohnya gambar ini. Nah, jadi kalau persamaan garis lurus itu ketika kita gambarkan, itu bentuknya berupa garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus itu ada dua. Yang pertama, Y sama dengan MX ditambah C, yang mana M itu sebagai gradien. Gradien itu apa? Gradien itu adalah kemiringan dari sebuah garisnya. Untuk C itu adalah konstanta. Contoh, Y sama dengan 3X ditambah 5. Jadi ini gradiennya berapa? Gradiennya itu 3. Nah, ini ya gradiennya. Bentuk umum yang kedua itu bentuknya AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Contoh, ada 3X ditambah 5Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk ini, mencari gradiennya itu menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Rumusnya min A per B. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu yang depannya X. Koefisien dari si X-nya. Jadi ini A-nya, B-nya itu ini. Koefisien dari si Y. Jadi tinggal kita masukkan saja, jadi min 3 per 5. Nah, ini gradiennya. Oke, untuk selanjutnya menentukan persamaan garis lurus itu ada dua cara. Yang pertama, kalau yang diketahui itu satu titik dan juga ada gradiennya. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kalau misalnya yang diketahui itu dua titik, yaitu berupa X1, X2, X1, Y1, dan X2, Y2, kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Jadi tergantung ya, yang diketahui apa, nanti kita bisa menggunakan salah satu dari rumus kedua ini. Kemudian hubungan gradien dua garis. Yang pertama sejajar, kan semisal ada dua garis nih, ini garis yang pertama, garis yang kedua, ini kan sejajar. Kalau sejajar kan kemiringannya sama, maka dari itu M1 itu sama dengan M2. Untuk hubungan yang kedua itu ada tegak lurus. Tegak lurus itu seperti ini. Ini tegak, ini lurus. Nah, jelas kan gradiennya itu pasti berbeda. Maka hubungannya itu M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Gitu. Untuk mencari gradien itu bisa menggunakan rumus ini. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Rumus gradien ini ketika diketahui dua titik. Dua titiknya itu berupa X1 Y1 dan X2 Y2. Ya, itu ya rumus untuk mencari gradien. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Diketahui M adalah gradien garis 3X sama dengan 2Y dikurangi 5. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi berikut? P itu 4M, Q-nya itu 6. Hubungan P dan Q adalah, di sini Q-nya kan sudah ada yang nilainya 6, sedangkan P itu masih ada variabelnya 4M. Jadi kita harus mencari M-nya dulu. Disebutkan di soal kalau M itu adalah gradien. Jadi kita harus mencari gradien dari si garisnya ini. Garisnya kan 3X sama dengan 2Y dikurangi 5. Kita bentuk dijadiin sama dengan 0 ya. Kita pindah semuanya sebelah kiri. 2Y kita pindah jadi min 2Y. Min 5 kita pindah ruas sebelah kiri, hasil jadinya positif 5 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang gradien sama dengan min A per B. Yang mana A-nya tuh ini, A, ini B, ini C. Jadi kita tinggal masukkan A-nya berarti 3, B-nya min 2. Jadi hasilnya gradiennya 3 per 2. Oke, selanjutnya kita hitung. P-nya tadi kan sama dengan 4M. M-nya sudah kita cari tuh, 3 per 2. Ini bisa kita coret, 2 kali 3 itu 6. Jadi kesimpulannya hubungan P sama Q, P-nya kan tadi kita sudah hitung hasilnya 6, Q-nya juga 6, berarti hubungannya adalah sama dengan. Jadi yang C. Oke, lanjut ya ke
contoh soal yang kedua. Persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis 6x min 10y min 7 sama dengan 0 dan 3x plus 4y min 8 sama dengan 0 dan tegak lurus dengan garis kedua adalah, jadi si soal ini kita disuruh membuat persamaan garisnya. Untuk membuat persamaan garis itu ada dua cara tadi. Yang pertama, kalau diketahui satu titik dan satu gradien, atau yang kedua diketahui dua titik. Nah, di sini dia bilang melalui titik potong garis-garis antara garis yang pertama sama garis kedua ini. Jadi misal ini ada garis pertama, ini garis yang kedua. Ini kan saling berpotongan di satu titik. Nah, titik ini itu namanya titik potong. Untuk mencari titik potong, kita bisa menggunakan eliminasi substitusi. Ini kita akan menggunakan eliminasi antara dua garisnya tadi. Garis yang pertama kan 6x min 10y min 7 sama dengan 0. Yang kedua 3x plus 4y min 8 sama dengan 0. Oke, kita akan mengeliminasi huruf x-nya ya. Jadi yang atas kita kali 1, yang bawah kita kalikan 2. Oke, yang atas jadinya tetap karena dikali 1 semuanya. Yang bawah dikali 2 semuanya. 3 dikali 2 itu 6x, 4y dikali 2 itu plus 8y, min 8 dikali 2 itu min 16 sama dengan 0. Oke, kita eliminasi. Coret habis. Min 10y, min 8y, hasilnya min 18y. Min 7, min, hasilnya plus 9 sama dengan 0. Oke, kita pindahkan 9-nya ke ruas kanan, hasilnya min 9. Berarti y sama dengan min 9 per min 18. Ketemu y-nya sama dengan 1 per 2. Selanjutnya, gandengan dari eliminasi itu adalah substitusi. Jadi kita substitusikan. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 6x min 10y min 7 sama dengan 0. Y-nya tadi kan sudah ketemu, yaitu 1 per 2. 6x ini bisa kita coret, hasilnya 5. Jadi min 5 min 7 sama dengan 0. Min 5 min 7 itu kan hasilnya min 12. Min 12-nya kita pindah sebelah kanan, hasilnya positif 12. Ketemu x-nya 12 per 6. Hasilnya 2. Nah, jadi titik potongnya, titik potong 2,1 per 2. Titik potong itu x, y ya, jadi x-nya dulu 2, terus y-nya 1 per 2. Oke, titik potong sudah kita cari. Selanjutnya, dia bilang tegak lurus dengan garis kedua. Garis kedua kan yang 3x ditambah 4y dikurangi 8 sama dengan 0. Kita akan mencari gradiennya dulu. Gradiennya rumusnya min A per B. Yang mana A-nya? A-nya itu yang 3 ini nih A, B-nya itu yang 4, C itu yang min 8. Kita tinggal masukkan ke rumus, A-nya 3, B-nya 4. Nah, karena dia bilang tegak lurus tadi itu hubungannya M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi yang kita cari itu M2-nya. M1-nya kan min 3 per 4. Dikali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1. Min 3 per 4-nya kita pindah sebelah kanan. Kalau yang 4 itu jadinya di atas, sedangkan yang min 3-nya posisinya sekarang ada di bawah. Tuh, ketemu M2-nya sama dengan 4 per 3. Oke, selanjutnya kita bisa menyusun persamaan garis lurusnya, PGL. Tadi kan sudah kita cari titik potongnya 2,1 per 2. Kemudian gradien juga sudah kita cari 4 per 3. Kita bisa menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung X dikurangi X1.
Dah, kita tinggal masukkan saja. Kita tinggal masukkan saja. Berarti 2 ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Y1-nya 1/2. M-nya 4/3. X1-nya 2. Nah, dikurangi 1/2. 4/3-nya ini kita kalikan ke dalam dulu. Jadi hasilnya 4/3. X dikurangi 4 kali 2 itu 8/3. Nah, semuanya ini kita kalikan dengan 3 dulu. Semuanya kita kali 3. Ini gini, 3 dikali Y. Kemudian ini juga kita kalikan 3. Yang ini juga dikali 3. 8/3-nya juga kita kalikan 3. Jadi semuanya kita kalikan 3. Nah, hasilnya 3Y min 3/2. Yang ini bisa kita coret ya. Hasilnya tinggal 4X. Ini juga bisa kita coret, hasilnya min 8. Oke, kita pindahkan semua ke dalam satu ruas sebelah kiri. 3Y, 4X-nya pindah jadi min 4X. Kemudian yang 8 kita pindahkan juga sebelah kiri, hasilnya positif 8. Sama dengan 0. 3Y min 4X min 3/2 ditambah 8. Kita hitung dulu ya. Saya taruh sini. Min 3/2 ditambah 8. Biar mudah kita per 1 aja ya. Oke, hasilnya kita bisa pakai cara cepat kali silang. 1 kali min 3 itu min 3. Ditambah 2 kali 8 itu 16. Kemudian 2 kali 1 itu 2. Hasilnya 13/2. Oke, hasilnya positif 13/2. Sama dengan 0. Oke, inilah hasilnya. Jadi jawabannya yang 3X min 4Y plus 13/2. Jawabannya yang B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan tentang persamaan garis lurus. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.